semuanya, jadi aku mau ngasih tahu kalau aku sekarang buka kelas bahasa Korea online. Yang ngajar siapa ya? Aku sendiri. Di kelas ini ada 3 kelas yang bisa kalian ambil. Yang pertama kelas Hangul, ini diperuntukkan untuk kalian yang mau mulai belajar bahasa Korea. Nanti akan saya ajari secara online tentang huruf yang kalian harus hafalkan dan bagaimana cara membacanya. Biayanya juga sangat terjangkau. Yang kedua ada kelas Moonbok atau tata bahasa. Di sini nanti adalah untuk kalian yang mau mempelajari lebih banyak lagi tentang bahasa Korea, yaitu untuk tata bahasanya, sehingga kalian bisa menulis dan berbicara bahasa Korea. Misalnya 저는 밥을 먹고 싶어요, seperti itu. Yang kelas ketiga yaitu tentang pemantapan IPS topik, yaitu kelas IPS topik yang diperuntukkan kepada kalian yang mau mengikuti ujian IPS topik. Nah, untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung hubungi dan WA nomor di sini ya. 감사합니다. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips ampuh biar kalian bisa lulus ujian IPS topik dengan nilai yang bagus. Nah, jadi tips ini aku buat berdasarkan pengalaman aku menjadi guru bahasa Korea selama beberapa tahun ya. Selain itu juga aku sering banget mengikuti ujian IPS topik. Hampir setiap tahun bahkan aku mengikuti ujian IPS topik. Terakhir kali aku ikut ujian IPS topik yaitu tahun 2017. Di situ nilai aku 100. Bukannya aku mau sombong, cuma mau memotivasi kalian bagaimana aku bisa mencapai nilai 100 tersebut. Jadi di sini tips yang aku kasih adalah tips yang aku memang sudah jalankan selama setiap aku mau ikut ujian IPS topik kayak gitu. Jadi karena sekarang sudah mau mendekati ujian IPS topik, aku harap ini bisa memotivasi kalian ya. Ya udah, penasaran kan apa aja? Yuk langsung tonton video selanjutnya. Nah, tips yang pertama, pastikan kalian memiliki niat yang jelas. Jadi tentukan niat kalian itu mau kerja ke Korea itu untuk apa. Kenapa hal ini sangat penting? Karena kita tahu ya, belajar bahasa Korea itu kan nggak gampang. Jadi ketika nanti kalian ada di saat-saat yang aduh males nih atau aduh pusing nih, nah kalian bisa mengingat kembali tujuan motivasi kalian untuk bisa bekerja ke Korea itu apa. Misalnya, wah aku kan pengen menghasilkan banyak uang, aku pengen beli mobil, pengen beli rumah, atau pengen bawa orang tua aku naik haji dan sebagainya. Nah, motivasi atau niat yang jelas ini bisa memotivasi kalian ketika nanti kalian down, ketika kalian malas dan sebagainya. Jadi pastikan niat kalian itu apa. Pastikan niat kalian itu adalah niat yang benar-benar kalian inginkan selama kalian hidup. Jadinya itu bisa sangat memotivasi kalian untuk rajin belajar bahasa Korea. C, yang kedua, pastikan kalian berani keluar modal. Maksudnya apa, Sam? Maksudnya gini, ketika kalian memang memiliki sesuatu yang pengen kalian capai, itu nggak mungkin gratis. Pasti ada harga yang harus kalian bayar. Misalnya tenaga kalian, pikiran kalian, waktu kalian, dan yang pasti adalah uang. Kenapa? Karena memang itu semua saling melengkapi. Misalnya masalah tenaga, kalian misalnya harus bolak-balik pergi ke sekolah, atau kalian harus banyak belajar menghafalkan kosakata dan lain sebagainya. Lalu waktu, kalian yang harusnya biasanya mungkin teman-teman kalian nongkrong dan main sebagainya, kalian malah harus belajar ngafalin kosakata, belajar mempelajari Moonbok, tata bahasa, belajar mengerjakan soal. Nah, itu adalah waktu. Lalu untuk uang, ya pasti kan kalian nggak mungkin tiba-tiba bisa dong, kecuali mungkin kalian belajar dari YouTube. Dari YouTube pun kalian tetap keluarkan modal dengan membeli kuota, ya enggak? Nah, nanti kalian juga pasti, wah pengen nih belajar misalnya di LPK mana, atau kursus online di mana atau gimana. Nah, kalian jangan berpikir, waduh kok mahal ya, waduh duitku banyak nih keluarnya. Tapi ingat dulu, wah nanti itu semua bisa akan terganti kalau aku bisa lulus bahasa Korea dan bisa dapat gaji yang besar. Jadi jangan takut mengeluarkan modal yang besar di awal-awal, itu wajar banget gitu loh. Maksudnya ya itu namanya harga yang harus dibayar sih. Jadi jangan kebanyakan mikir nanti gini gitu, padahal itu memang kalian butuhkan kayak gitu. Jadi ingat ya, harus berani keluar modal, nggak modal uang aja ya, tenaga, pikiran, waktu, itu kalian harus mau berkorban itu semua. Oke? Tips yang ketiga, set C, perbanyak kosakata. Itu bener-bener penting. Maksudnya kosakata itu sangat penting. Kenapa? Karena kan kita belajar bahasa baru, bahasa yang asing. Jadi ketika kalian bisa mengerti banyak arti dari bahasa tersebut, ya semakin mudah kalian mengerjakan soal IPS topik, ya enggak?
Jadi gimana caranya bisa menghafalkan banyak huruf atau banyak kosakata itu ya memang harus dipelajari setiap hari. Misalnya kalian punya target sehari 200, sehari ya kalau bisa 200 nggak apa-apa sih. Atau misalnya sehari 10 dulu, nanti lama-lama jadi 20, lama-lama jadi 30, 40 dan seterusnya. Yang penting kalian hafalan setiap hari. Ingat ya, setiap hari, mail, nalmada. Itu penting banget menghafalkan kosakata setiap hari. Kalian harus ada target. Dan kalau bisa itu semakin berkembang setiap harinya. Jadi kayak tadi 100, 10, 20, 30 dan selanjutnya. Kalau ada rasa malas, ingat lagi, wah aku kan mau ke Korea nih, pengen punya banyak uang. Atau kalau misalnya malas lagi, wah aku udah bayar mahal nih kursusnya, aku nggak boleh sia-siain uang yang aku keluarin, waktu yang udah aku korbankan. Jadi pokoknya cari motivasi yang membuat kalian jadi semangat dalam menghafalkan bahasa Korea itu. Oke? Fighting! Selanjutnya tips yang keempat, moonbok, yaitu tata bahasa. Ketika kalian sudah banyak tahu kosakata tapi kalian nggak ngerti moonbok atau tata bahasa, itu akan sangat percuma. Kenapa? Karena nanti di dalam kalimat soal itu kan nggak mungkin cuma per kata-kata doang, itu kan nggak mungkin. Tapi nanti kan ada susunan-susunannya, misalnya go sekoyo, terus go isoyo, atau ryo koyo, shimaseo dan sebagainya. Itu banyak banget kan moonbok. Jadi kalian tuh harus bisa memperbanyak tata bahasa kalian biar kalian tuh maksud dari kalimat panjang itu, oh maksudnya kayak gini. Karena sebenarnya simpel banget. Soal bahasa Korea itu IPS topik itu sebenarnya tuh kalau di bahasa Indonesia kan itu sangat sederhana. Cuma kita kan nggak tahunya karena itu ditulisnya dalam bahasa Korea. Itu sebenarnya udah kayak ujian SMP sih atau SD gitu. Tapi tentang bahasa, nah udah, karena kita bukan orang Korea aja makanya kita bingung. Padahal itu soalnya sebenarnya sangat mudah kalau kalian tahu artinya. Ya iyalah ya. Maka dari itu setelah kalian banyak menghafalkan kosakata, pastikan kalian juga mempunyai moonbok atau tata bahasa yang bagus. Jadi kalian semakin bisa dalam mengartikan soal bahasa tersebut. Oke? Selanjutnya tips yang penting banget, mempelajari soal-soal IPS topik. Ini penting banget karena soal-soal ini adalah soal-soal yang akan kalian kerjakan waktu mengikuti ujian IPS topik, ya enggak? Nah, makanya dari itu bagaimana cara kita membiasakan diri dengan soal-soal ujian IPS topik? Ya udah, otomatis kita harus banyak latihan mengerjakan soal IPS topik, baik soal listening maupun soal reading. Gimana caranya sayang? Ya, di channel saya udah banyak memberi contoh soal reading maupun soal listening ya. Jadi kalian bisa pelajarin di situ. Nanti di situ kalian bisa latihan juga cara mengartikan kata per kata, terus mengingat lagi kosakata yang sudah kalian hafali, dan memperdalam lagi tata bahasa yang sudah kalian pelajari. Karena soal-soal yang saya bikin itu udah sesuai dengan ujian-ujian sebelumnya. Jadi itu bisa sangat membantu kalian dalam membiasakan diri mengerjakan soal-soal IPS topik, baik itu soal reading maupun soal listening. Jadi walaupun mungkin agak buram atau capek atau gimana, kalian harus ingat ya, motivasi kalian itu apa, niat kalian itu apa, makanya itu kalian jadi bersemangat lagi. Nah, selain itu, dengan semakin banyak kalian atau semakin sering kalian mempelajari soal IPS topik, kalian akan tahu kelemahan kalian di mana, kelebihan kalian di mana. Misalnya, oh ternyata aku jago ya di bagian listening, wah ternyata aku reading masih lemah ya, kayak gitu. Jadi kalian akan tahu apa kekurangan dan kelebihan kalian. Selain itu kalian juga bisa memprediksi, wah nanti misalnya soalnya 40, kayaknya aku soalnya bisa bener 30 deh, kayaknya aku baru bisa soalnya benernya baru bisa 20 deh. Nah dari situ kalian bisa lihat progres kalian dari waktu ke waktu tentang seberapa bisanya kalian dalam mengerjakan soal. Jadi penting banget bisa untuk kalian untuk mempelajari soal-soal IPS topik, karena ini benar-benar membantu kalian memprediksi apakah kalian sudah cukup mapan gitu, maksudnya cukup mampu mengikuti ujian IPS topik atau tidak. Dan ini juga membiasakan kalian untuk menghadapi ujian IPS topik. Jadi perbanyak latihan soal IPS topik ya. Nah, tips yang terakhir dari aku, ini yang paling penting juga, selain niat, maka doa atau restu orang tua itu adalah hal yang sangat penting. Jadi selama kalian belajar, bahkan sampai waktu kalian ujian, usahakan kalian meminta doa restu orang tua kalian, biar mereka semacam melindungi atau memberikan kekuatan kita selama belajar. Jadi kita benar-benar bisa belajar dengan fokus, bisa mengerti materi yang diberikan guru dengan baik, dan nantinya bisa mengikuti ujian IPS topik dengan baik. Jadi minta restu orang tua, dan yang paling penting adalah serahkan semuanya nanti kepada Tuhan. Jadi banyak
yang kita tahu. Mungkin manusia berencana, tapi itu tetap Tuhan yang menentukan ya. Jadi kita tetap harus luruskan niat, terus punya niat yang baik ya, semoga nanti dipermudah ke depannya. Seperti itu. Demikian tips ampuh lulus ujian IPS topik dari aku selama mengajar sebagai guru dan sering banget mengikuti ujian IPS topik. Semoga ini bisa membantu kalian yang mau mengikuti ujian IPS topik dan bisa semakin memotivasi kalian. Tips tambahan dari aku, jadi kalau kalian pengen banget memperlancar listening, speaking kalian, maksudnya lebih pasti lagi dengerinnya bener atau enggak, perbanyak dengerin lagu-lagu Korea, itu kan lagi hits banget. Lalu nonton drama Korea atau variety show-nya Korea, karena hal ini bener-bener aku rasakan itu sangat bermanfaat gitu. Maksudnya jadi maksudnya ini ya, jadi listening itu akan lebih bagus dengernya gitu. Dan seperti yang kita tahu, soal listening itu sebenarnya lebih mudah. Jadi target sebenarnya kalau bisa kalian itu nilai untuk soal listening itu benar semua. Karena listening itu kan kita nggak pusing-pusing baca, kita cuma tinggal modal dengerin. Nah tapi seringkali kita salah denger itu maksudnya apa, karena kita nggak biasa dengerin lagu Korea atau percakapan Korea. Ya memang yang di buku itu juga cukup lengkap, cuma dengan membiasakan diri mendengarkan percakapan bahasa Korea setiap hari, mungkin melalui drakornya, itu akan sangat-sangat membantu kalian dalam mengembangkan kemampuan listening kalian. Jadi itu tips yang sambil belajar kalian sambil terhibur dan lebih tahu lagi tentang kebudayaan Korea. Semoga bermanfaat ya. Yaudah, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian rasa video ini bermanfaat, komen kalau ada yang kalian pengen tanyakan, subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya, dan share biar makin banyak orang yang tahu channel ini sehingga channel ini semakin berkembang. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 안녕.